Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore semuanya dan salam hormat untuk semuanya dan terima kasih untuk tim dari Himpunan Mahasiswa Manajemen Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Jayapura yang telah memberikan saya kesempatan untuk memberikan presentasi tentang bagaimana mengembangkan desa wisata. Perkenalkan, saya sendiri adalah Dr. Dian Patria, SMA, yang sehari-hari mengajar di beberapa perguruan tinggi di Kota Pontianak. Kalau kita bicara wisata, ini sangat penting untuk kita. Kenapa? Sekarang desa-desa ini kan harus mandiri, harus mampu mengembangkan diri sendiri. Dan salah satu kesempatan yang sangat baik untuk ini adalah bagaimana mengembangkan wisata. Wisata ini sudah ada di sana, mungkin belum terasa, tapi kalau ketika kita olah, kita modifikasi, kemudian kita tampilkan, insya Allah akan menjadi sebuah pendapatan yang luar biasa untuk desa kita. Kita nggak usah jauh-jauh saja, yang ada di desa kita sendiri sajalah, apa yang ada di sana akan bisa kita kembangkan. Ya, dan sebagai ilustrasi ini ada 8 ragam wisata. Ya, nanti kita akan lihat apa saja ragam wisata. Yang pertama adalah wisata alam. Wisata alam ini bagaimana kita memanfaatkan alam yang ada di sekitar kita sedemikian rupa sehingga menjadi wisata. Nah, nanti kita akan lihat ada keindahannya, ada panoramanya, dan segala macam. Mungkin di sana ada sungai yang cantik, yang kita olah. Apapun kita bisa jadi wisata alam, kita olah, dan kita bangun narasi yang menarik tentang wisata alam. Yang kedua ada wisata budaya. Apakah di desa kita ada budaya-budaya yang khas di sana? Entah mungkin bentuk rumahnya, cara berpakaiannya, gaya hidupnya, kerajinannya, dan semuanya itu bisa menjadikan kita wisata. Yang ketiga adalah wisata kuliner. Kira-kira di desa kita ada nggak sesuatu yang khas tentang kuliner kita, entah kuenya atau makanannya atau minumannya, ataupun mungkin secara umum sudah ada, tapi kita bisa olah itu menjadi khas daerah. Entah kita berikan campuran apapun sedemikian rupa sehingga kita bisa mengangkat ini menjadi sebuah produk wisata. Ya, yang keempat ada wisata sains. Nah, mungkin wisata sains itu mungkin untuk sebuah desa agak kurang cocok karena ini memerlukan perangkat-perangkat yang khusus sebenarnya. Ya, nah, kita lanjut dulu kepada wisata sejarah. Ya. Coba perhatikan, kira-kira di desa kita ini ada sejarah nggak? Misalnya sejarah di situ ada pernah seorang raja lewat, atau ada batu apa, atau terbentuknya bukit, terbentuknya danau, kolam di sana, cita-cita rakyat, itu adalah bagian dari wisata sejarah. Ya, atau di situ ada pernah terjadi perang kemerdekaan di sana, atau sejarah apapun yang kita bisa olah ceritanya menjadi wisata sejarah. Yang berikutnya adalah wisata belanja. Nah, wisata belanja ini bisa umum, bisa khusus. Kalau wisata belanja ya mungkin ke tempat-tempat tertentu yang mungkin mahal, ada produk-produk khusus. Nah, itu juga bisa diproduksi oleh daerah kita. Wisata berwisata belanja di daerah kita. Wisata apa? Souvenir khas. Wisata mungkin ada kuliner yang khas, oleh-oleh di sana yang baik, yang bagus, yang menarik. Itu wisata belanja juga. Yang berikutnya adalah wisata spiritual. Nah, kira-kira di sana nggak? Di sana apakah ada makam, misalnya makam kiai atau apapun yang kira-kira bisa kita kunjungi, kita dengar ceritanya? Tentu jangan kita terjebak pada syirik, misalnya meminta sesuatu dari makam itu tidak boleh. Yang penting kita ambil pelajaran dari secara spiritual dari yang ada di sana, yang secara spiritual di sana. Ya. Kemudian yang terakhir ada wisata sukarelawan. Nah, ada tempat-tempat yang memberikan kesempatan para sukarelawan untuk berwisata sambil bekerja. Dia sambil membantu. Contoh, misalnya di dunia itu ada pertandingan sepak bola sekarang ya, ada sepak bola. Untuk ada anak-anak yang mengambil bola yang keluar sekarang itu mereka sukarelawan, bisa sambil wisata, sambil kenalan dengan ini, kenalan dengan pemain itu. Gitu. Nah, ini wisata sukarelawan ini juga bisa hal-hal lain, misalnya kita bantu ngajar di sebuah kampung, ya itu wisata. Jadi wisata itu bukan cuma menikmati keindahan, tapi juga bagaimana soalnya mengolah ini ada 5 kalau tidak salah saya. Pertama olah pikir ya, kemudian olah jiwa, ya,
Kemudian itu wisata spiritual, olah rasa, ya itu bisa sukarelawan juga, ya. Nah, kemudian olah pikir, olah jiwa, olah rasa. Nah, dan olahraga, ya olahraga itu nanti itu wisata alam, bisa hiking, bisa berburu dan segala macamnya. Baik, saudara sekalian. Kemudian kita masuk, coba kita breakdown satu wisata saja dulu yang memiliki potensi di daerah itu. Ya, yang pertama adalah tentang wisata alam. Itu saja dulu. Kita tidak usah masuk ke wisata kuliner. Nanti semua akan ikut dengan itu, karena itu menjadi pelengkap dari wisata alam itu sendiri. Yang kuliner, yang belanja dan segala macamnya itu. Nah, ini ada 6 jenis wisata alam. Nah, coba perhatikan, apakah desa kita ada nggak yang cocok salah satu, atau mungkin malah cocok 2 atau 3 atau 4 jenis wisata yang ada di sini. Ya, yang pertama adalah wisata flora. Apakah di sana ada tanaman-tanaman khas, tanaman buah, tanaman sayuran, mungkin tanaman bunga atau apapun yang memiliki keindahan, ya. Nah, ini kita bicara tentang wisata flora atau sayuran atau tempat-tempat yang khas, yang punya pohon-pohon langka, ya. Sekarang ini misalnya di kota-kota ini kan udah sulit mencari misalnya pohon rambai, pohon tengkawang, pohon tampuy, ya semacam. Dan kita bisa membuat sebuah wisata di sana, wisata buah lokal eksotis, tambah eksotis mungkin kalau hanya wisata buah lokal saja mungkin kurang menarik, wisata buah yang eksotis gitu ya. Nah, yang sangat jarang yang sudah langka, ya. Nah, itu bisa kita sambil mengangkat produk-produk lokal daerah kita juga bisa mempopulerkan kembali buah-buah lokal kita. Nah, ini untuk wisata flora, ya, tanaman-tanaman yang langka, yang bagus dan segala macamnya bisa kita angkat. Ada taman yang bagus, kita bikinlah di sana, ya. Bisa kita dikenal, wah ini desa flora atau apalah sebutannya, kita cari yang cantik di sana. Kemudian yang berikutnya ada wisata buru. Nah, cuman hanya wisata buru ini perlu izin khusus karena memakai senjata dan segala macam itu. Dan ini hanya untuk binatang-binatang yang diperbolehkan untuk diburu, yang misalnya sudah menjadi hama seperti babi hutan dan segala macamnya. Nah, mungkin ini syaratnya agak lebih panjang yang ini, ya, yang ada izin-izin yang khusus untuk orang-orang yang bisa berburu, tidak bisa sembarangan, ya. Ini dia, ini wisata buru. Yang ketiga adalah wisata bahari. Nah, kalau bicara wisata bahari, kita bicara wisata tentang air. Ya, mungkin di tempat kita ada nggak sungai yang tempat orang bisa istilahnya bikin susur sungai, atau mungkin sungai yang dangkal berbatu-batu kita bisa bikin arung jeram yang asik di situ, ya. Nah, tentu dengan perlengkapan perlindungan yang cukup. Kemudian juga ada enggak tempat pemancingan di sana? Misalnya di Teluk Pak Kedai itu dipancing, ada tempat pemancingan yang tempat untuk pancing udang, dan langsung kita siapkan untuk bakar-bakar, untuk masak di sana. Dan mungkin ada tempat indah-indah enggak untuk kita menyelam misalnya. Pokoknya kita bicara soal bahari, kita bicara soal air. Apapun yang ada di air itu kita bisa olah, ya. Kalau bisa pun kita bikin semacam tempat makan di atas air, ya. Di Jawa Barat itu ada sebuah danau yang kita bisa makan sambil jalan-jalan di atas rakit seperti itu, dikasih atap segala macam. Nah, kemudian yang berikutnya adalah wisata cagar alam. Apakah di tempat kita ada cagar alam? Nah, itu asik sekali karena itu pasti dilindungi, ya, dilindungi, dan kita tidak boleh melakukan tindakan-tindakan yang merusak cagar alam. Tapi justru itulah kelebihannya, gitu loh, ya. Karena itu masih asri, masih memang asli, ya, seperti itu, ya. Nah, kita melihat ada mungkin sana air terjun, kemudian cagar alam yang dilindungi, pohon-pohon atau suaka marga satwa, fauna yang dilindungi dan segala macam, kita masih bisa lihat di sana. Nah, ini yang luar biasa, ya, sebenarnya. Nah, kemudian yang berikutnya adalah wisata petualangan. Nah, ini yang asik nih. Mungkin di sana ada tebing yang curam, yang menantang untuk didaki, atau gunung atau bukit yang kita bisa daki, yang kita bisa nikmati perjalanannya, atau apapun lah, ya, yang bisa kita sebut sebagai wisata petualangan, ya. Kita bisa berjalan merambah suaka marga satwa misalnya itu, atau cagar alam, ya, merambah hutan segala macam itu, ya. Nah, ini sangat asik sebenarnya, ya. Nah, kemudian yang berikutnya yang terakhir adalah wisata panorama. Nah, wisata panorama ini kita bicara tentang keindahan alam, ya. Makanya muncul ada istilah itu sunset, menikmati matahari terbenam.
ya biasanya di pantai, biasa di gunung atau bukit, ya. Ada menikmati juga matahari terbit sunshine, ya. Atau tidak menikmati itu pun kita bisa berkemah di situ, bisa menikmati panorama yang indah di sana, ya, mengistirahatkan jiwa dan rasa kita, sehingga kita tenang dan segar kembali. Ini yang fungsi-fungsi dari wisata panorama, ya. Baik, kita akan lanjut kepada bagaimana merancang wisata alam, ya. Tentu setelah kita memiliki potensi itu, potensi ya, ingat ya, ini belum menjadi sebuah produk. Tentu dari potensi ini harus menjadi sebuah produk. Nah, produk ini harus kita siapkan dan kita olah. Nah, langkah pertama adalah tetapkan jenis wisata. Yang utamanya apa? Yang lain ada juga, tapi itu melengkapi. Oke, kita mau wisata apa? Wisata panorama. Nah, kita tentukan dulu, ya, wisata panorama. Objeknya di mana? Oh, di dekat kita ada sungai yang cantik, yang kita bisa bikin gazebo atau semacam itu, sehingga itu bisa menikmati panorama yang indah di pagi hari, sore hari, atau di saat matahari terbenam atau matahari terbit misalnya. Objeknya kita tentukan dulu. Nah, di objek itu nanti akan kita bikin kelengkapan yang lain. Di situ ada kulinernya, mungkin di situ ada homestay-nya, misalnya ada rumah penduduk yang kita siapkan untuk mereka nginap di sana. Ya, itu kan juga membantu penduduk di sana itu dengan standar-standar tertentu. Kemudian yang ketiga adalah fasilitas pendukung. Nah, kayak tadi saya bilang tentu ada toilet umum seperti itu ya, kira-kira ada tempat ada guide-nya, kemudian ada yang bisa menceritakan sesuatu tentang wisata itu, ya. Itulah fasilitas pendukung. Kemudian yang berikutnya adalah tentukan jangka waktu wisata. Oke, ini penting sekali karena apa? Karena semakin lama wisatawan di sana, maka mungkin jelas dia akan menghabiskan dana yang lebih besar. Dana itu untuk mana? Tumpahnya kemana? Ke desa itu gitu loh. Jadi kita harus membuat jangka waktu wisata. Tentu kita bisa membuat berbagai macam tambahan-tambahan kegiatan wisata. Mungkin sesuatu yang membuat wisatawan menikmati sehingga ingin lebih lama di sana. Ya, jangan monoton. Apa saja kita bisa angkat. Misalnya dalam waktu tertentu di sana ada tarian daerah atau ritual-ritual tertentu, tentunya tidak yang syirik ya, gitu. Nah, kemudian yang berikutnya adalah rancang alur kunjungan. Nah, dia harus kemana dulu? Nah, tempat yang kedua kemana? Tempat ketiga kemana? Nah, tempat ketiga sudah agak siang, makan siangnya di mana nanti? Ya, nah, seperti itu dia kira-kira. Nanti dia akan istirahatnya di mana? Itu harus sudah ada tempat istirahatnya segala macam itu. Dan apa yang bisa dilakukan selama kunjungan itu? Kemudian yang berikutnya ada siapkan kegiatan pelengkap. Misalnya, yang paling gampang kita ngomonglah outbound misalnya. Ya, outbound. Nah, kemudian kegiatan apa? Makan minum air kelapa muda langsung di situ misalnya, langsung dibuka di situ, langsung dinikmati di situ. Nah, yang berikutnya adalah pelayanan prima. Nah, kita harus menyiapkan saudara-saudara kita penduduk desa sedemikian rupa sehingga bisa memberikan pelayanan yang terbaik. Ya, ini dia. Nah, ini perlu kesepakatan dengan perangkat-perangkat desa. Ya, siapa yang bisa memberikan pelayanan terbaik? Nah, itu yang harus dilatih sedemikian rupa sehingga bisa menjadi guide misalnya, bisa menjadikan warung dengan pelayanan yang baik misalnya. Nah, ini jelas ya sederhananya gini ya, pelayanan itu ya jangan mudah tersinggung. Karena yang datang kan orang macam-macam kan, ya. Jangan mudah marah. Nah, nanti orang tidak akan datang lagi ya, begitu terkenal. Oh, jangan ke sana desa itu. Gara-gara satu orang aja langsung sepi kita. Padahal kita sudah nyiapkannya udah kayak gimana gitu kan. Nah, kemudian yang berikutnya ada hitung harga jual. Nah, harus ada seperti ini. Jadi begitu masuk, dia ada biayanya untuk menikmati panorama di sini ini sekian misalnya. Nah, nanti ya untuk yang kegiatan pelengkapnya ya silahkan dia beli lagi misalnya untuk makanan, untuk ada kegiatan silahkan gitu. Misalnya di Jawa Barat tuh ada kegiatan-kegiatannya. Silakan tuh anak-anak ketika orang tuanya sedang berwisata, anak-anak ada menggambar kelayang, naik kerbau, nanam padi, itu aja bisa dijual gitu loh ya, hal-hal sederhana seperti itu atau apapun lah ya. Kemudian yang berikutnya adalah promosikan. Dan bagaimana kita mempromosikan itu tentu sekarang dengan media sosial itu sebenarnya bukan hal yang sulit ya, bukan yang hanya perlu emang keseriusan ya. Mungkin teman-teman dari mahasiswa
Imajen bisa bantu desa untuk merancang promosi, membuat videonya, kemudian diupload, kemudian dipromosikan. Tapi tentu setelah desa itu siap, jangan sampai orang kecewa dipromosikan atau mereka datang belum ada apa-apanya. Ya, memang ini tentu coba nanti kita Mas Imajen dengan saya dengan Pak Iman perangkat desa mungkin bisa bicara lebih lanjut untuk mengembangkan wisata-wisata di sana. Kami insya Allah kami akan bantu di sana. Kemudian ada 8 unsur wisata. Ya, apa yang harus kita perhatikan dalam wisata yang kita siapkan? Yang pertama ada lokasi. Lokasi itu harus mudah dicapai. Ya, transportasi ada di sana. Nah, itu dia. Yang kedua ada daya tarik. Kita harus mencari titik-titik daya tarik di sana. Kita angkat sedemikian rupa, kita bangun narasi sehingga tempat itu sangat menarik. Ya, tentu ada cara-cara tertentu. Nah, kemudian yang berikutnya ada kegiatan. Nah, kita promosikan kegiatan apa bisa dilakukan di sana. Misalnya di sana kita bisa melakukan agrowisata misalnya, bisa menikmati buah atau sayur atau apapun, menikmati taman bunga di sana atau outbound dan segala macam. Yang berikutnya ada transportasi. Nah, transportasi di sana kira-kira gimana? Enak nggak? Susah nggak? Ya, nah, kalau nggak atau kita bisa kerjasama dengan pemerintah daerah gitu loh untuk memudahkan transportasi yang ada di sana. Saya kira tidak ada sulit lagi lah sekarang ini dengan ada kendaraan yang bisa kita sewa secara online dan segala macam itu kita bisa kerjasama dengan ini atau bisa bikin paket-paket kerjasama dengan hotel, kerjasama dengan apa? Dia kerjasama dengan maskapai, atau kerjasama dengan dinas pariwisata gitu ya. Oke, kemudian yang berikutnya ada akomodasi. Nah, ini syarat akomodasi harus ada kalau jangka waktu wisata itu lebih dari 1 hari, misalnya 2 malam, ya misalnya 2 malam, ya dia harus ada tempat akomodasi. Tentu akomodasi ini harus aman, nyaman, dan pantas, ya. Nah, dan yang perlu diperhatikan pertama kali ini adalah justru toiletnya. Nah, toiletnya itu. Ya, itu yang paling untuk para tamu itu sangat memperhatikan masalah toilet. Dan kita bisa menggunakan kita nggak usah lah yang hebat-hebat penginapan hotel ya, rumah penduduk saja kita siapkan menjadi homestay ya. Nah, tentu ada sewanya di situ dan penduduk di situ bisa menyediakan makan, bisa menyediakan apa, tentu akan ada panduan-panduan tertentu untuk pemilik rumah bagaimana cara melayani yang baik. Kemudian yang berikutnya ini pelayanan ya, kita akan memberikan panduan-panduan untuk pelayanan yang terbaik di sana sehingga orang ini akan menjadi buah bibir sehingga orang tidak kapok dan menyebarkan kepada yang lain. Ya, ini dia. Kemudian yang berikut adalah kebutuhan khusus. Misalnya, ya kadang-kadang orang bertanya, ya saya ini punya orang tua yang sudah misalnya pakai kursi roda, nah, itu kebutuhan khusus. Kira-kira gimana? Ada enggak fasilitas yang bisa mendukung untuk orang tua saya? Kalau enggak ada, bilang enggak ada. Jangan sampai orang kecewa, misalnya. Atau mungkin kita bisa bantu, kita tidak ada Pak, tapi kami bisa bantu. Nah, tentu harus ada cara membantunya sehingga orang tidak pergi. Kemudian harga ya, harga wisata itu betul-betul harus di ini, jangan mukul gitu ya, jangan mukul sehingga orang tuh kapok ya. Banyak sekali ketika ada sebuah tempat di Indonesia sangat terkenal sebuah danau ya, karena ramainya. Jadi kadang-kadang ketika kami sekeluarga, ini contoh ilustrasi saja, ketika kami mau menyeberangi danau, di danau itu ada pulau di tengahnya itu yang bisa kita menikmati di sana. Diperingatkan oleh guide-nya, Pak, nggak usah ikut ke sana karena nanti kadang-kadang di tengah danau itu mesinnya dimatikan segala macam, Bapak disuruh bayar tambahan. Nah, itu yang tidak boleh. Ya, harus betul-betul ada kesepakatan yang dipatuhi oleh seluruh penduduk desa. Kalaupun masih ada bantuan orang luar harus patuh juga dengan keputusan-keputusan yang ada di desa. Ini kita bicara soal unsur dia. Nah, inilah kita bicara tentang secara singkat tentang bagaimana membangun desa wisata. Tapi apapun yang ada di desa itu tentu kita bisa bangun ya. Contohnya sederhana, misalnya di sana itu ada sentra pusat pembuatan gula merah. Nah, itu bisa dijadikan wisata. Jadi wisatawan ikut gimana sih cara bikin semuanya. Jadi dia ikut membuat gula merah. Nah, itu juga satu produk wisata. Ya, ada membuat tenun. Mereka dibuat paket menenun itu sebuah wisata. Jadi artinya
Kita nggak usah berpikir yang terlalu sulit, terlalu rumit ya. Nah, makanya mungkin setelah ini perlu ada diskusi agak lebih lanjut, agak lebih dalam dengan teman-teman mahasiswa, Imajen, dan juga dengan perangkat desa. Bagaimana membangun wisata di sana. Nah, bukan apa-apa karena kita kan bicara hal yang kita belum paham, kita belum pernah ke sana, kita belum tahu ya. Di desa di sana, kalau kita misalnya jalan-jalan ke sana, kita bisa langsung berunding dengan perangkat desa. Wisata apa yang bisa kita angkat di sana? Apa yang kita bisa bantu? Membantu menghubungkan ke pemerintah, membantu menghubungkan ke swasta, membantu menghubungkan ke investor dan segala macam. Bagaimana bangun paket-paket di sana? Nah, nanti coba, insya Allah kita akan bisa bantu untuk melakukannya. Baik, saudara sekalian, karena keterbatasan waktu dan keterbatasan sarana prasarana seperti ini, maka hanya ini yang bisa kita sampaikan. Dan terima kasih sekali untuk kesempatannya, dan kami berharap bahwa acara-acara seperti ini akan ada tindak lanjutnya sehingga bisa membantu saudara kita yang ada di desa untuk lebih mandiri dan lebih mengembangkan dirinya sendiri. Terima kasih, semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.